Katanya kira-kira potensi untuk pelemahan rupiah ke depannya seperti apa begitu dengan kondisi saat ini ya BI sudah mempertahankan suku bunga acuan, tapi di satu sisi The Fed juga akan terus bergerak hawkish. Seperti apa? Oke, kalau kita melihat tentang daya tahan rupiah ya terhadap, sikap hawkish dari The Fed sendiri ini, kalau kami menilai ini sebenarnya nilai tukar rupiah ini cukup solid. Dalam artian yang pertama, kalau kita lihat adanya rilis data kemarin ya, neraca perdagangan masih surplus, kemudian ekspornya juga masih cukup tinggi di tengah kenaikan harga komoditas, maka hal ini berarti pasokan, falas kan masih cenderung melimpah gitu ya, meskipun kabar kurang baik juga muncul dari pasar SBN ya, di mana outflow-nya cenderung begitu besar, di mana secara year to date-nya pun ini juga berada di atas 100 triliun. Namun demikian, dengan keluarnya asing dari pasar SBN sendiri, ini akan menjadi kabar yang cukup baik begitu ya, karena kepemilikan asing kalau tidak salah di pasar SBN itu sudah cenderung di angka 16%-an. Nah, kalau kita melihat gimana sih daya tahan rupiah terhadap sikap hawkish dari The Fed sendiri, ini kita melihat dari faktor sentimen yang berpengaruh negatif terhadap rupiah sendiri. Karena The Fed sudah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 150 basis point sendiri, namun BI juga masih menahan di level 3,5, kita melihat adanya selisih suku bunga nominal antara Fed Fund Rate dengan BI Rate sendiri yang semakin mengecil di angka 150 basis point, dan inilah yang menyebabkan nilai tukar rupiah cenderung melemah gitu ya. Namun demikian, kalau kita lihat dari sisi teknikal ini sebenarnya cukup menarik dari pergerakan rupiah sendiri, karena rupiah ini masih tertahan di klaster Fibo-nya, yakni di angka 15.040, dan dapat waspadai nanti ya. Kalau misalnya break dari 15.40, maka kami memperkirakan rupiah akan cenderung masih untuk melemah, paling tidak nanti ke angka 15.300-an terlebih dahulu. Itu untuk angka pelemahan rupiah terdekatnya begitu. Oke, baik. Dari Mas Robert seperti apa Anda melihatnya? Setujukah tadi ya perkiraan rentang nanti untuk rupiah sendiri bisa di level Rp15.300 begitu seiring dengan tadi ya spread antara suku bunga Bank Indonesia dengan The Fed yang semakin tipis? Ya, saya lihat juga kurang lebih sama ya, karena ketika kemudian The Fed menaikkan suku bunga, sedangkan Bank Indonesia masih masih cenderung netral ya, tetap di suku bunga rendah, ini yang kemudian menjadi tekanan bagi rupiah. SBN outflow-nya juga keluar, kemudian di pasar saham sendiri juga outflow-nya keluar. Ini yang bisa menjadi salah satu indikasi bahwa investor asing pun mungkin saat ini mulai menghindari risiko di negara-negara berkembang seperti misalnya Indonesia. Meskipun memang secara fundamental ekonomi kita secara makro masih dikatakan solid ya, karena kalau kita lihat neraca dagang kita masih surplus, ekspor kita terus bertumbuh, dan juga kita dapat bonus dari masih tingginya harga-harga komoditas yang membuat juga sebenarnya cadangan devisa kita juga masih cukup solid saat ini dibandingkan negara-negara lain. Ini sebenarnya menjadi bisa dikatakan yang fundamental kita cukup bagus. Menurut saya misalnya pun kemudian The Fed mempertahankan di suku bunga di 75 BPS, saya rasa rupiah masih berada di level kisaran 15.000 dan mungkin masih bertahan di level di kisaran seperti itu, dan mungkin tidak lebih dari 15.050 sampai 15.100, karena memang ketika misalnya 75 BPS kan ini artinya sebenarnya pasar sudah mengantisipasi sebelumnya. Pasar sudah berekspektasi memang The Fed akan menaikkan 75 BPS, kecuali memang tiba-tiba ada kejutan, misalnya The Fed kemudian naik sampai 100 BPS, menurut saya itu akan terjadi pelemahan rupiah yang signifikan.